Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran seni budaya. Kemarin kita sudah membahas tentang berbagai macam teknik berkarya seni rupa, khususnya seni rupa 3 dimensi. Ada berbagai macam teknik, ada mozaik, ada merakit, ada menuang, cor, ada pahat, ukir dan sebagainya. Itu merupakan sebuah proses berkarya dan merupakan sebuah teknik, berbagai macam teknik. Hari ini kita akan membahas tentang satu buah teknik berkarya seni rupa 3 dimensi, yaitu teknik membentuk. Jadi teknik membentuk ini juga banyak yang mengatakan bahasanya bisa dikatakan dengan teknik menekan jari, teknik pilin ataupun teknik memutar. Karena pada dasarnya biasanya teknik ini dipergunakan untuk membuat karya dengan bahan dasar yang lunak sehingga bisa hanya menggunakan tekanan jari. Nah, pada pertemuan ini saya sudah menyediakan ada media atau bahan untuk berkarya seni rupa 3 dimensi. Hari ini kita akan menggunakan medianya adalah plastisin. Jadi plastisin ini sejenis lilin yang tidak begitu keras sehingga nanti bisa kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Adik-adik, anak semua, kalian juga bisa mungkin mengganti. Kalau terlalu sulit untuk mendapatkan plastisin, Anda bisa menggunakan tanah liat. Hari ini saya menggunakan plastisin karena saya anggap ini lebih efektif, nggak terlalu jorok, dan kebetulan ada bahannya di sini. Jadi pertama-tama hal yang harus kita lakukan sebelum kita membuat sebuah karya seni adalah kita menentukan apa yang akan kita buat, yaitu temanya. Jadi berkarya itu adalah punya gagasan. Berkarya itu kita membuat sesuatu sesuai dengan keinginan apa yang kita pikirkan. Jadi tidak hanya asal-asalan, sehingga kita bisa berimajinasi untuk membuat sebuah karya itu, mengungkapkan perasaan kita itu, pikiran, hasil pemikiran kita itu ke dalam sebuah karya. Nah, dalam hal ini khususnya pagi ini saya akan membuat sebuah karya dengan tema fauna atau binatang, karena saya anggap ini hal yang sangat mudah. Mungkin untuk kita pemula ini sangat mudah kita buat. Langkah yang pertama, setelah kita persiapkan, kita pikirkan apa yang akan kita buat ke dalam sebuah karya tersebut. Karena saya akan membuat sebuah karya itu bertema fauna atau hewan, maka hari ini saya akan sedikit memberikan proses bagaimana berkarya menggunakan plastisin. Anda bisa mencoba ini menggunakan plastisin juga, ataupun juga bisa menggunakan tanah liat. Yang jelas tujuan pembelajaran kita adalah berkarya seni rupa 3 dimensi, maka saya tidak paksakan Anda harus menggunakan plastisin. Anda juga bisa menggunakan tanah liat di rumah Anda masing-masing, dan nantinya muaranya tugas ini akan dikumpulkan ke sekolah pada waktunya. Jadi ini ada teknik pilin juga, dipilin-pilin, kita bentuk sesuai keinginan kita. Hari ini saya akan membuat ikan yang sederhana. Bagaimana kita ini dikatakan teknik membentuk atau teknik menekan dengan jari, karena hanya menggunakan keahlian jari saja. Kita akan bentuk. Pertama ini saya buat bentuk ekornya terlebih dahulu. Buatlah sekreatif mungkin supaya hasil karya Anda sangat baik dan bagus. Tidak harus seperti ini, karena ini hanya menjadi contoh. Anda bisa buat variasi-variasi yang lain sesuai dengan kemampuan Anda. Berkarya itu sangat
mengasihkan, Anda bisa sambil berkarya, Anda bisa sambil main-main, Anda bisa sambil ngobrol dengan kawan Anda. Intinya tidak ada yang sulit kalau kita mau melakukan segala sesuatunya. Yang penting tetap semangat, tetap mau belajar. Tidak ada kata tidak bisa. Semuanya kita bisa. Baik buruk itu hasilnya, bagus atau enggak itu hanya relatif, bagaimana kita menyikapinya saja. Kita juga bisa memberikan tambahan peralatan-peralatan yang mungkin bisa kita gunakan, bisa semacam lidi, karena ini lunak, bisa menggunakan pisau ataupun cutter dan sebagainya untuk memudahkan Anda membuat bagian yang kecil-kecil yang sulit dijangkau oleh jari. Jadi silahkan Anda menggunakan alat yang ada di sekitar Anda, tidak mempersulit kita, karena kita berkarya sesuai dengan keinginan kita, tidak ada paksaan. Yang penting ada kemauan dari diri kita masing-masing. Ini udah ada contoh sedikit, udah jadi polanya ya, sedikit. Mungkin kalau kita harus selesaikan ini sampai akhir akan memakan waktu banyak. Intinya anak kami semua yang penting tetap mau berusaha, yakin dan percaya bahwasanya kalau kita mau berusaha pastilah ada jalannya. Saya menggunakan sendok mungkin untuk membuang bagian-bagian yang kita anggap tidak perlu. Itu bisa belah. Oke. Kurang lebihnya seperti ini ya. Ini mungkin bisa seperti ikan hiu ya. Hampir kayak ikan hiu lah. Kurang lebihnya seperti ini. Ini sangat sederhana sekali. Nanti kita berikan variasi-variasi di sini. Dia akan tampak lebih baik, lebih bagus. Siripnya. Ini bagian ekor. Mungkin kita buat lebih kecil, lebih lebar, karena kalau ikan kayak gini ya. Nah, ini masih sederhana. Nanti kalau pengen dibuat, karena kita banyak warna ya, plastisin banyak warnanya, kita bisa juga pakai warna-warna yang lain yang sesuai, kita kolaborasikan. Misalnya bagian dadanya kita buat lebih putih sesuai dengan aslinya, karena kita berkarya itu sebagus mungkin. Jadi ini sederhana, masih sangat-sangat sederhana sekali ya. Ini bisa kita tambahi ada lidah, ada gigi dan sebagainya. Mungkin bagian di sini ada kita kasih mata. Nanti kita buat warna yang lain sehingga dia memberikan kesan bahwasanya ini benar-benar hidup seperti ikan beneran, seperti ikan sungguhan gitu ya. Oke, ini kan sederhana. Saya harap Anda bisa buat semuanya di rumah. Anda wajib buat ini, wajib harus membuat, karena ini adalah praktek kita. Jadi berseni itu kita berkarya, membuat sebuah karya, membuat sesuatu untuk diri kita, bahkan mungkin untuk ke depan bisa menjadi kehidupan kita menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Absensinya saya ambil buat Anda yang komentar video ini dan juga mengirimkan hasil pembuatan Anda, berkarya Anda di rumah. Jadi Anda bisa buat, kemudian Anda foto ataupun video, kirimkan ke grup Anda, di classroomnya dimasukkan, dan nanti akan ada informasi mungkin dari wali kelas Anda, kapan Anda disuruh datang ke sekolah untuk mengantar tugas, maka karya ini dibawa untuk bukti nilai praktek Anda. Jadi prosesnya harus ada dan hasilnya juga harus ada. Sekian dari saya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat walaupun corona. Kita berdoa semoga penderitaan ini segera berlalu. Salam sehat, love you.